Oke, jadi ini ada satu teks ya. Seperti biasa sih sebenarnya nggak ada yang berbeda dari formatnya. Oke, seperti biasa nanti Miss akan apa ini, membacakan teksnya dan juga meaningnya. Kemudian kita akan membahas soalnya satu persatu ya, seperti biasa. Oke, let's start. Oh, wait a second, wait a second. Oke, so yang pertama, in addition to being pleasant and reducing thirst, drinking tea turns out to be also beneficial for health. Some research results show that drinking tea is beneficial for health if the amount of tea consumed is not excessive. Jadi, apa namanya, selain menyenangkan dan menghilangkan rasa haus, minum teh itu juga ternyata menguntungkan untuk kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meminum teh itu menguntungkan, tapi jika jumlahnya itu tepat, tidak terlalu berlebih. Okay, Female First writes that a new study in the United Kingdom shows that drinking tea regularly can help reduce the risk of developing breast cancer. To analyze the relationship between tea consumption and the reduced risk of breast cancer, researchers conducted 39 studies of the benefits of tea consumption in 13,204 breast cancer patients. Based on the results of these studies, antioxidant properties in tea can help reduce the risk of breast cancer. Taking tea regularly causes a 21% reduction in breast cancer risk. According to female health specialist, Dr. Catherine Hood from the Tea Advisory Panel, or TAP, to Female First, this finding is related to the level of polyphenols in tea. Tea is rich in polyphenols, including catechins and gallocastins, which have been known to function as antioxidants and to have anti-tumor effects. For the catechins and gallocastins, I don't know if that is the correct pronunciation. Maybe I will check later. Oke, jadi untuk paragraf ini sendiri ada sebuah lembaga namanya Female First yang menulis bahwa ada sebuah penelitian di UK, di Inggris, yang menunjukkan bahwa meminum teh secara rutin bisa membantu mengurangi risiko terkena kanker payudara untuk perempuan ya. Untuk menganalisa hubungan antara konsumsi teh dengan berkurangnya risiko terkena kanker payudara, para penelitinya ini melakukan sebanyak 36 penelitian dari mencari keuntungan untuk meminum teh terhadap 13.204 pasien kanker payudara. Jadi kalau di UK sendiri memang minum teh itu sebuah budaya ya. Kalau di UK itu minum teh itu memang jadi bagian dari kebudayaan mereka. Ya? Yes. ada Tiara. Hai Tiara. Welcome. Can we listen?
Sorry, karena sedang pilek. Jadi I have to like mute and then blow my nose. I'm so sorry. It's okay. Let's go back. Jadi karena minum teh itu adalah sebuah budaya di UK, mungkin penelitiannya settingnya diambil di UK untuk alasan tersebut. Oke, jadi berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, ada kandungan antioksidan betul di teh yang dapat mengurangi risiko kanker payudara gitu. Jadi kalau misalnya minum teh secara rutin menyebabkan penurunan sebanyak 21% terhadap risiko terkena kanker payudara gitu. Menurut seorang spesialis kesehatan perempuan, Dr. Catherine Hood dari The Tea Advisory Panel atau TAP, kepada lembaga Female First ini, penemuan ini berhubungan dengan kandungan polyphenols di teh. Teh sangat kaya akan polyphenol, termasuk ada catechin, zeolite, dan galocachins yang berfungsi sebagai antioksidan dan memiliki efek anti tumor. Okay, wait a second again. Yeah, sorry, I'm back. Jadi sampai anti-tumor effects ya. The latest research conducted by Dr. Tim Bond from the Tea Advisory Panel, or TAP, shows that consuming black tea lowers cardiovascular risks. Flavonoid in tea helps improve blood vessel functions. And okay, in this study, 20 healthy people consume tea 3 times a day for 1 week. The result shows that the blood vessel function of these people increases after consuming tea that is not brewed with hot water. According to Jadi,
Oh wait, oh my god. Sorry. Jadi penelitian terkini yang dilakukan oleh Dr. Timbon dari DEPI menunjukkan bahwa mengkonsumsi teh hitam menurunkan risiko terkena penyakit kardiovaskuler. Penyebabnya karena ada flavonoid di dalam teh membantu meningkatkan fungsi-fungsi dari pembuluh darah. Dalam penelitian ini sendiri ada 20 orang sehat yang mengkonsumsi teh selama 3 kali dalam seminggu. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa langsung naik ya fungsinya. Tapi tehnya tidak dibuat dengan air panas. Oke. Lanjut. According to the Daily Mail, scientists from Taiwan reported that consuming 3 cups of tea a day helps prevent heart disease and improves blood circulation. Drinking more than 450 milligrams of tea every day will reduce the risk of arteries becoming stiff with a reduced risk of 22%. Research conducted by the Harvard School of Public Health America also shows that tea has many health benefits. Besides being able to lower blood pressure, tea can also help prevent the ovaries and digestive system cancer. Consuming 3 cups of black tea or green tea every day can help prevent strokes. Drinking green tea in particular can help reduce the risk of breast, prostate, and endometrial cancer. Jadi menurut Daily Mail, beberapa peneliti dari Taiwan itu melaporkan bahwa mengkonsumsi 3 cangkir teh sehari dapat mengurangi atau mencegah adanya penyakit hati dan juga menaikkan sirkulasi darah. Meminum lebih dari 450 ml teh setiap hari akan mengurangi risiko arteri menjadi kaku dengan sebanyak 22% penurunan ya. Penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Harvard, khususnya kesehatan masyarakat di Amerika menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak keuntungan untuk kesehatan. Di samping di samping mampu menurunkan tekanan darah, teh juga mampu mencegah kanker rahim dan juga kanker yang bisa menyerang organ pencernaan kita. Mengkonsumsi 3 cangkir teh hitam atau teh hijau setiap hari dapat juga membantu mencegah stroke. Kalau minum green tea sendiri atau teh hijau secara khusus dapat mengurangi risiko terkena kanker payudara
kanker prostat dan kanker endometri. Okay. All right, let's see number 1 ya. Let's start with Aura. In which paragraph does the writer emphasize the effect of drinking tea on breast cancer? Ya, paragraf berapa? Yang khusus hanya membahas breast cancer. Hanya Boleh lihat lagi teksnya, Miss? Okay. This one. Let me make it smaller. This is paragraph 1. This is paragraph 2. B. That's right. Good. Jadi untuk yang lain mulai membahas penyakit-penyakit lain ya, tapi satu paragraf sendiri ini didedikasikan khusus untuk membahas korelasi antara teh dengan penurunan risiko kanker payudara. Ada di paragraf 2. Good. Alright. Thank you. Number 2 is Nashwa. Let's go, Nashwa. Why does the author argue that drinking tea can reduce the risk of heart disease? Okay, heart disease ya. Kita pergi ke heart disease. Heart disease. Ini cardiovascular. Ini blood vessel. Okay. Kemudian di manakah? Nah ini heart disease karena ada apanya? Karena kita lihat pilihannya ya. Sorry. Important nutrients. The result of the study reveals this. There is a polyphenol content in the tea products, catechins and galocachins. The compound in tea raises blood pressure. Yang mana? Kalau catechin tadi apa catechin? Oh, catechin lebih ke untuk anti-tumor. Kalau yang untuk heart disease kenapa? Yes, Nashwa? Yang B, Miss. Yang B. B kita lihat ya, apa pilihan B? Yes, betul sekali. The result of the study reveals this. That's right. Good. Next. Tiara, are you there? Yes. Number 3, please. Dibaca dulu soalnya, kemudian jawab. What conclusion can we draw from the passage, especially on people who are non-tea drinkers? Ya, untuk yang nggak minum teh, kira-kira dari teks tersebut yang Miss bacakan, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? My answer is C. C. It cannot be associated with drinking tea. Yeah. Oh no. Apa namanya, kesimpulan yang kita ambil dari apa tuh namanya, passage berarti karena ini membahas tentang ini ya, pentingnya minum teh, berarti orang-orang yang nggak minum teh ini apa kesimpulannya? Answer is supposed to be and they are prone to heart disease. Karena pentingnya tadi, karena signifikan sekali perbedaannya, maka jawabannya mereka ini lebih rentan terkena heart disease. Untuk yang nggak minum teh sama sekali gitu maksudnya. Nah, kalau they tend to easily get various degenerative diseases, ini kan tidak ya. Jadi kayak degenerative diseases itu berarti penyakit yang nggak bisa membaik.
Contohnya dementia, Alzheimer, itu degeneratif. Jadi nggak mungkin bisa membaik, pasti dia akan memburuk terus. Gitu. Nah, kalau breast cancer, heart disease itu kan sebenarnya bisa membaik gitu. Nah, dengan minum teh ini mengurangi kita terkena penyakit tersebut. Gitu. They are physically as good as those who drink tea. Juga tidak, karena di sini tuh penulis ini mengencourage pembaca untuk ayo consume tea, let's drink tea regularly, karena itu sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Jadi nggak mungkin penulis itu menganggap bahwa yang tidak minum teh itu sama sehatnya seperti yang minum teh. Itu. They cannot be associated with drinking tea. No. Bahkan di teks ini menyarankan supaya orang-orang yang nggak minum teh itu supaya take taking tea like more regularly, itu. Mereka jangan dihubung-hubungkan sama minum teh. Kan kalau yang C itu artinya, dan yang D, they tend to be free from breast cancer. Sepertinya tidak ada ya perempuan yang akan terbebas dari risiko terkena breast cancer. Selama kalian mempunyai payudara, maka risiko terkena kanker payudara pun juga ada. Gitu. Karena sampai sekarang yang sudah ada vaksinnya hanya HPV itu untuk kanker serviks atau kanker rahim. Jadi untuk breast cancer sendiri, Miss belum pernah dengar ada vaksin yang untuk diambil supaya bisa untuk mencegah breast cancer. Dan untuk yang HPV ini harus diambil ya, terutama untuk perempuan. Sebenarnya waktu idealnya untuk HPV ini adalah sebelum kalian haid sebenarnya. Tapi kayaknya waktu itu sudah masuk di kurikulum sekolah, jadi kalau pernah menerima vaksin, ya mungkin itu adalah salah satunya adalah HPV, untuk mencegah kanker serviks. Right, kita kembali lagi ke Aura, number 4, please. Which group of readers can take the positive side of the passage? Bisa mengambil positifnya adalah Tea drinkers. right, tea drinkers in general, yang bisa menemukan bahwa ini positif adalah para peminum teh. Good. Alright, now let's go to the next one. Most people may not think that knitting, crocheting, and jam making are thrilling. However, they turn out to be very good well-being. A study has found that people who participate in arts and crafts feel happier, calmer, and more energetic the next day. The researchers also listed other activities, which include cooking, baking, performing music, painting, drawing, sketching, design, and creative writing. All of them make participants relaxed and creative. Kebanyakan orang tidak berpikir bahwa knitting itu merajut, crocheting itu merajut juga, tapi yang lebih, Miss kurang tahu ya, yang lebih ribet itu knitting atau crocheting. Ini mirip, cuma beda aliran gitu, beda equipment sepertinya ya. Let me see, crocheting. Oh iya, kalau knitting itu yang pakai kayu tuh. Ya, kalau misalnya knitting itu menggunakan kayu, crocheting itu pakai jarum. Oke. Kemudian dan membuat tele itu sangat menyenangkan ya. Tapi mereka itu ternyata orang-orang yang suka melakukan tersebut itu ternyata sangat bagus kesehatannya, gitu. Kesehatan mentalnya mungkin di sini yang dimaksud. Sebuah penelitian menemukan bahwa orang-orang yang bergabung di atau mempunyai hobi yang kreatif kayak gini, yang bikin art, bikin craft, itu merasa lebih happy, lebih tenang, dan lebih energetik besoknya. Peneliti juga merilis beberapa aktivitas lain yang termasuk di dalamnya ada memasak, membuat kue, musik, penampilan musik, melukis, menggambar, sketching, mendesain, dan juga menulis non-fiction itu biasa. Semuanya membuat
partisipan itu membuat para peserta itu lebih rileks dan kreatif. Many of the more traditional activities on the researchers list are popular with Women's Institute members. Janice Langley, chairman of the National Federation of Women's Institute, told the Daily Mail, WI members have enjoyed creative activities and crafts since the very first WI meeting in 1915. It is great to hear this study has found some evidence that these interests could lead to increased well-being and creativity. We encourage everyone to try and get involved. Wait a second. Okay. The WI celebrated its 100th anniversary last year, and now it has more than 212,000 members. Even the Queen is one of its members. Jadi kayak banyak aktivitas yang lebih tradisional yang ada di daftar yang diajukan oleh para peneliti ini sangat populer dengan ada sebuah institut namanya Women's Institute, jadi untuk wanita-wanita di Inggris lagi ya sepertinya ya. Jadi ada ada CEO-nya Janice Langley dari National Federation of Women's Institute. Jadi kayak dia tuh federasi nasional dari institut para perempuan, mengatakan kepada Daily Mail, WI members ini sudah menikmati aktivitas yang melibatkan berpikir kreatif dan juga karya sejak pertama kali ada meeting WI pada tahun 1915. Jadi dia senang karena mendengar penelitian ini akhirnya menemukan bukti bahwa ketertarikan ini dapat mengarahkan para wanita-wanita ini untuk keadaan hidup yang lebih baik gitu, dan juga kreativitasnya juga naik. Jadi dia sangat mendukung semua orang untuk mencoba dan terlibat di dalamnya. WI itu merayakan ulang tahun ke-100-nya tahun lalu dan sekarang memiliki lebih dari 212.000 member. Bahkan Queen of England ya, Queen Elizabeth itu juga member dari Women's Institute. Alright. The study took place at Otago University, New Zealand. In this interesting study, 658 students kept diaries of their experiences and emotional states over 13 days. According to Dr. Tamlin Connor, the study's lead author, psychology research is starting to recognize that creativity is associated with emotional functioning. However, most of his work focuses on how emotions are good or bad for creativity. It does not focus on whether creativity is positive or negative for emotional well-being. Engaging in creative behavior causes increase in well-being the next day. This increased well-being is likely to help creative activity on the same day. Overall, these findings support the new emphasis on everyday creativity as a means of supporting positive psychological functioning. The results shows that the students showed more enthusiasm and happiness in the days following creative activities. Jadi dilakukannya tuh di Universitas Otago di New Zealand. Jadi dalam penelitian menarik ini sebanyak 658 siswa itu harus menulis diary. Jadi menulis diary tentang pengalaman mereka dan juga keadaan emosional mereka selama 13 hari lebih. Menurut Dr. Tamlin Connor, dia ini adalah penulis utama dari penelitian ini.
mulai ada ini ya, ada recognition, what do we call that? Ada pemahaman bahwa kreativitas itu berhubungan dengan fungsi emosional seseorang. Sedangkan selama ini penelitiannya dia tuh fokusnya pada hal sebaliknya gitu loh. Apakah emosi itu bagus atau buruk untuk kreativitas gitu, bukan sebaliknya. Tapi sekarang dia meneliti apakah kreativitas itu bagus atau tidak untuk kondisi emosional seseorang. Jadi ternyata dengan melibatkan diri kita ke kebiasaan yang kreatif dapat meningkatkan kondisi kita yang oke itu di hari berikutnya. Dan kondisi ini bisa membantu kita untuk tetap kreatif di hari yang sama juga. Jadi secara keseluruhan penemuan ini mendukung adanya penekanan baru terhadap kreativitas sehari-hari sebagai bentuk untuk mensupport fungsi psikologis yang positif. Jadi hasil menunjukkan bahwa siswa lebih antusias dan lebih happy gitu di hari berikutnya setelah mereka melakukan aktivitas yang kreatif. Okay. Number 5, let's go to Nashwa. What topic does the paragraph preceding the passage most likely discuss? Jadi setelah topik ini dibahas, topik selanjutnya kira-kira tentang apa ya, Nashwa? Ada creative and energetic people, popular traditional activities. Yes, which one? Oh, bukan setelahnya, yang mendahului, preceding. Sebelum membahas topik ini, kira-kira membahas apa ya? Yang C mungkin? Okay, not quite there. But since the opening paragraph ini ya, most people may not think that knitting, crocheting, and jam making are thrilling. So, I think it's more like popular traditional activities. Karena ini membicarakan tentang list ya, ada list other activities. Berarti di atasnya sebelum ini adalah list lain tentang popular traditional activities yang tidak disebutkan di teks. Jadi awalnya mereka membahas aktivitas tradisional yang populer, itu apa aja sih gitu kan. Terus masuk bridgingnya ke tentang penelitian ini, ada di ini tadi. Banyak orang berpikir bahwa merajut, membuat crochet, dan membuat selai itu adalah hal-hal yang tidak thrilling, tidak menyenangkan. Tapi ternyata bagus untuk kesehatan mental kita. Okay, that's fine. Number 6, let's go to Tiara. Based on the passage, students will be happy and enthusiastic later if arts and crafts, Kira-kira. Jadi kan tadi studentnya kan keep diary ya tentang activity-nya mereka. Nah, kalau misalnya dari teks sendiri, mereka akan senang dan antusias jika karya seni ini diapakan. B. Okay, not taught, but become, not the main part, sorry, are included in their daily lessons at school.
Jadi kan kegiatannya ini sendiri tidak termasuk pelajaran. Makanya mereka tuh melakukan itu di luar kelas. Tapi karena itu meningkatkan kreativitas mereka, bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau misalnya nih ada arts and crafts itu di-include-kan ke pelajaran sekolah, mereka mungkin lebih happy dan enthusiastic. So I think that's it. Okay, let's continue ya. Yuk. Which of the following, kenapa misi yang baca? Okay, number 7, let's go to Aura again. Which of the following is the best summary of the passage? Kita lihat ya, yang E, coba dibaca pelan-pelan. Are usually done. Yang I. Okay, no. Not yang salah di most of them join the National Federation of Women's Institute and promote the advantages. No, Women's Institute bukan untuk itu. Tapi salah satu yang di target research-nya adalah Women's Institute karena mereka sudah melakukan itu sejak lama. So, which one is it? A. Yes, that's correct. Good job. So arts and crafts have positive impacts on people's well-being. These creative activities and arts have been popular among Women's Institute members, and they believe more people should try them. Researchers discovered that participating in arts and crafts help increase well-being in the following day. Good job. Oke, lanjut ya. Yang terakhir ya sebenarnya teksnya sebelum kita selesai. So, Ebola virus causes a severe and frequently lethal disease. There's no carrier state because the natural reservoir of the virus is unknown. The manner in which the virus first appears in a human at the start of an outbreak has not been determined. However, researchers have hypothesized that the first patient becomes infected through contact with an infected animal. Jadi Ebola sendiri adalah virus yang menyebabkan penyakit lain yang lebih parah dan juga lebih berbahaya, lebih mematikan. Tidak ada carrier state. Jadi biasanya kan virus itu perlu masa inkubasi gitu. Jadi seseorang bisa disebut carrier itu ada kriteria tertentu kan. Contohnya orang demam berdarah nih. Kan nggak semua orang bisa menularkan demam berdarah. Contohnya orang ini digigit sama ada orang demam berdarah yang punya virusnya ini digigit sama nyamuk, terus nyamuk ini gigit orang lain, belum tentu orang lain ini akan tertular seperti itu. Jadi nggak ada carrier state-nya. Karena sifat alami dari virus tersebut itu tidak diketahui. Bagaimana cara virus tersebut pertama muncul itu juga belum ditentukan. Tetapi beberapa peneliti sudah menghipotesis bahwa pasien pertama itu terinfeksi dengan kontak langsung dengan binatang yang terinfeksi juga. Jadi Ebola itu kalau nggak salah ya, itu yang menyebabkan pembuluh darah itu pecah. Jadi kayak telinganya berdarah, mimisan, matanya berdarah, kayak gitu. Sangat berbahaya. After the first case patient in an outbreak setting is infected, the virus can be transmitted in several ways.
People can be exposed to Ebola virus from direct contact with the blood and or secretions of an infected person. Thus, the virus is often spread through families and friends because they come in close contact with such secretions, which caring for infected persons. People can also be exposed to Ebola virus through contact with objects such as needles that have been contaminated with infected secretion. Jadi biasanya siklusnya gini. Kalau misalnya pasien kasus pertama itu terinfeksi di sebuah ini ya settingnya outbreak ya kayak ini. Kalau ini contohnya kayak corona kemarin outbreak kan itu berarti. Virus tersebut bisa ditularkan di beberapa cara. Jadi orang-orang bisa terkena virus Ebola dari kontak langsung dengan darah atau sekresi, yaitu keringat atau air seni dari orang yang terinfeksi. Maka dari itu virusnya bisa biasanya menyebar di antara keluarga dan teman-teman karena mereka harus ada kontak langsung atau kontak dekat dengan sekresi tersebut. Ketika mereka merawat orang yang sakit kan, misalnya kan kalau kena keringatnya orang yang sakit gitu, itu bisa meningkatkan risiko terkena Ebola juga. Orang-orang juga bisa terekspos terhadap virus Ebola melalui kontak dengan benda-benda yang tajam ya seperti jarum dan juga sudah terkontaminasi dengan sekresi yang sudah terinfeksi. Nosocomial transmission refers to the spread of a disease within a healthcare setting, such as a clinic or hospital. It occurs frequently during Ebola HF outbreaks. It includes both types of transmission described above. In African healthcare facilities, patients are often cared for without the use of a mask, gown, or gloves. Exposure to the virus has occurred when healthcare workers treated individuals with Ebola HF without wearing these types of protective clothing. In addition, when needles or syringes are used, they may not be of the disposable type or may not have been sterilized, but only rinsed before reinsertion into multi-use vials of medicine. Jadi ada transmisi nosokomial yang artinya penularan sebuah penyakit di ranah fasilitas kesehatan ya, seperti di klinik atau rumah sakit. Jadi biasanya terjadi ketika ada Ebola tipe HF ya sedang terjadi. Jadi ada 2 jenis penularan yang dideskripsikan di atas. Nah, Ebola ini memang terkenalnya terjadi di Afrika ya. Waktu itu carrier-nya kalau nggak salah monkey. So the monkey carries the virus. Jadi di fasilitas kesehatan Afrika, pasien itu biasanya dirawat tanpa penggunaan masker, nggak pakai baju rumah sakit, atau bahkan tidak pakai sarung tangan. Jadi exposure terhadap virusnya sendiri itu sudah terjadi ketika para pekerja ini merawat orang-orang dengan Ebola HF tanpa menggunakan perangkat yang bisa melindungi mereka. Jadi kalau misalnya ada suntik yang digunakan, jarum suntik yang digunakan, mereka itu bukan tipe yang sekali pakai gitu. Jadi itu sudah dipakai berkali-kali dan tidak disterilkan sebelum dipakai, tapi cuma dicuci doang. Karena harus disterilkan dengan alkohol ya, nggak boleh dibilas doang gitu sama air. Jadi kayak mereka menggunakan satu jarum yang sama untuk banyak orang gitu atau banyak obat. Makanya itu yang membuat tidak steril. Okay, let's go to Nashwa, number 8. This is the last ya. Kita coba bahas sampai nomor 10. Number 8. Read the question first. In presenting the ideas, the author starts by Gimana? boleh lihat lagi nggak mistakesnya? Ini
Ini yang pertama, paragraf pertamanya ini. Ini jawabannya. C. Stating of the first Ebola virus infection on human took place. No. Ini cuma hipotesis ya, bukan stating. So, karena tidak jelas, maka kira-kira yang mana? Kan nggak jelas nih. Ini revealing the first case? No. A. Yes, that's right. Good. Describing no clear date about the first outbreak of the virus infection. Sangat tidak jelas ya, karena penyakit ini disebut berbahaya karena ya tidak ada carrier state, tidak ada waktu yang jelas, tidak ada timestamp yang jelas kapan sih pertama kali Ebola ini ditemukan. Makanya sampai sekarang masih menjadi misteri dan menjadi sangat mengerikan gitu. Ketika COVID kemarin juga ada rumor yang beredar bahwa Ebola ini ada outbreak Ebola lagi. Jadi waktu itu kayak benar-benar stressful ya. Udah harus berhadapan dengan COVID, ini kalau beneran Ebola outbreak beneran kan berbahaya gitu, akan semakin banyak kematian. Right? Number 9, Tiara, are you there? Yes. Yes, number 9. Dibaca dulu. In other words, the sentence nosocomial transmission refers to the spread of the disease within a healthcare setting, such as a clinic or hospital. In paragraph 3, may be listed as C. C. Okay. Nosocomial transmission is a okay. Iya, betul sekali ya. Jadi karena bisa terjadi infeksi ini karena pusat kesehatannya tidak lengkapi dengan standar medis gitu. Betul, itu yang terjadi di beberapa healthcare di Afrika. That's right. Good. Last one, number 10. Let's go back to Aura. The part following the passage will likely discuss. Nah, ini paragraf selanjutnya kira-kira membahas apa? Yang ini yang terakhir ada ini. B. Details to prevent the occurrence of nosocomial infections. Lihat yang paragraf terakhir ya. Apa paragraf terakhirnya? Okay, yes, I think so. So it can be the last sorry, not the last, like based on the last sentence of the paragraph, I think it is possible that the next paragraph will discuss about prevent the occurrence of nosocomial infection. Karena disebutkan sekali ya, gimana sih kok jelek banget mereka bisa terkena nosocomial infection ini karena apa? Alright then, good job. We have finished until number 10. Jadi nanti misalkan kirimkan soalnya yang ini. Dan kita masih kayak punya beberapa number lagi ya. Let me see. Di sini masih ada berapa nomor ini? Sampai nomor 20. Okay, so we still have like 10 more. So maybe we can talk about this next week, yeah? Alright then. Thank you very much for coming, everyone. See you next week.